Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku sekalian. Buat semua para subscribe ataupun yang belum subscribe, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Malam ini kita berbicara tentang kebahagiaan. Mungkin untuk suatu kebahagiaan itu cukup sulit kita dapatkan, tapi melalui proses dan keyakinan pasti akan bisa tercapai. Ada beberapa orang bahagia kalau misalkan banyak uang, punya anak yang diharapkan, pasangan yang keren, kehidupan makmur, ya. Tak dipungkiri itu semua adalah keinginan kita untuk bahagia. Salah satunya itu ya. Atau juga ada suatu kedudukan atau pangkat pendidikan, kesehatan yang prima. Itu juga salah satu yang bisa membuat kita bahagia ya. Ya, semua orang ingin bahagia, baik anak-anak, dewasa apapun yang sudah lansia. Kebahagiaan diartikan suatu pemenuhan semua keinginan. Ketika suatu keinginan kita tercapai, maka rasa kebahagiaan pun bisa datang. Coba kita perhatikan ya, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus-menerus. Kadang kita cenderung menginginkan sesuatu yang lebih. Kita udah dikasih sehat, kita udah dikasih rezeki, masih saja merasakan kurang ya. Itulah sifat manusia. Ya, untuk bersyukur itu emang susah ya. Itu semua juga disebabkan ya, biasanya di dalam diri kita itu ada keinginan untuk menyempurnakan kesempurnaan. Kesempurnaan itu, kita itu udah mencapai apa yang kita inginkan, namun kita merasa belum sempurna gitu kan. Jadi intinya, titik poinnya itu di mana gitu kan. Seperti halnya seorang atlet yang terus berjuang mencapai garis finish. Nah, masalahnya itu apa gitu kan yang dicapai setelah garis akhir itu yang jadi patokannya. Memang bagi kita yang masih hidup di dunia, titik akhir itu tidak dapat digambarkan secara persis. Maka tak heran ya, walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis macam kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akibatnya tiap-tiap orangnya mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apa sih yang membuat kita bahagia itu? Apakah kita bahagia dengan kehidupan kita ya? Atau mungkin
apakah kebahagiaan ada di dalam uang? Ya, bisa jadi ya, termasuk saya sendiri. Uang itu sangat berguna. Makanya banyak orang, ya tak salah, banyak orang mengejar-ngejar uang sebanyak-banyaknya. Tapi upayakan gitu kan, gimana caranya uang itu yang mengejar kita. Karena uang itu ya sangat banyak gunanya gitu kan. Kita bisa berbuat kebaikan dengan uang, membantu orang kan bisa juga dengan uang. Walaupun uang dan kekayaan itu bersifat sementara, tapi ya kembali lagi kepada kita ya, bagaimana caranya kita mempergunakannya gitu kan. Uang itu emang bukan tujuan ya. Uang itu hanya sekedar alat untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Seperti kebutuhan sehari-hari kan harus pakai uang gitu kan. Atau juga ya, kebahagiaan itu juga ada di dalam kehormatan. Ya bisa itu kan suatu kedudukan atau kemasyhuran merupakan sesuatu hal yang banyak kita kejar pula ya. Namun jika kita renungkan, kehormatan atau tepatnya penghormatan dari orang lain ya, orang lain merupakan sesuatu yang berubah-ubah, tidak tetap dan dapat pula salah. Kehormatan itu ya diperolehnya itu akibat dari sesuatu yang baik yang ada pada kita, tetapi bukan menjadi intisari dari diri kita. Misalkan kamu dihormati karena menerima hadiah, namun hadiah itu hanya merupakan akibat dari segala kebaikan dan perbuatan kasih yang menjadi jati dirinya. Jadi penghormatan tidak pernah menjadi lebih penting daripada kebaikan yang terkandung dalam diri kita. Selanjutnya berbicara tentang kebahagiaan, itu juga apakah ada ya di dalam kekuasaan? Itu yang jadi pertanyaan kita ya. Sama seperti uang, kekuasaan hanya merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Jadi kekuasaan juga bukan inti dari kebahagiaan. Lagi pula kekuasaan dapat disalahgunakan kadang ya. Banyak contoh ya, gak usah disebutkan lah. Untuk melakukan sesuatu yang jahat itu banyak sekali kekuasaan disalahgunakan. Banyak para penguasa-penguasa di atas, pejabat-pejabat, oknum-oknum sebagian kan gitu kan, dengan kekuasaannya mereka mementingkan kepentingan pribadi ya,
daripada khalayak umum. Kurang-kurang bijaksana kan gitu. Para pemimpin, penguasa banyak yang kurang bijaksana. Itu bisa karena kekuasaan itu. Tergantung orangnya ya. Banyaklah contoh ya di kita ini. Maka kekuasaan sebetulnya bukan inti dari kebahagiaan itu sendiri pula ya. Karena kebahagiaan haruslah merupakan sesuatu yang benar-benar baik dan tidak dapat berubah menjadi kejahatan gitu kan dampaknya. Ya hasilnya harus berdampak baik buat kita kan, buat semua orang. Atau apakah kebahagiaan ada di dalam kesenangan? Itu yang jadi pertanyaannya. Itu salah satu juga bisa. Coba kita renungkan ya. Kesenangan dalam hal ini tapi dibagi menjadi dua bagian gitu kan. Saya bagi dua bagi ya, yaitu kesenangan jasmani dan kesenangan rohani. Kesenangan jasmani dan kesenangan rohani. Kesenangan jasmani umumnya tidak membedakan kita dari hewan, maka sesungguhnya tidak mungkin menjadi inti kebahagiaan kita. Kedua, kesenangan jasmani juga bersifat sementara, seperti kenyang setelah makan tidak bertahan selamanya kan. Setelah beberapa saat datanglah perasaan lapar itu kan. Datang lagi lapar lagi gitu. Ketiga, kesenangan jasmani itu terbatas. Misalkan sebanyak-banyaknya kita makan gitu kan, tidak sampai melewati batas. Padahal manusia pada dasarnya mencari sesuatu yang tidak terbatas. Keempat, tidak semua kesenangan jasmani adalah sesuatu yang baik. Misalkan makan terlalu enak ataupun berlebihan dapat menyebabkan kita menjadi kurang sehat. Pada tingkatan rohani, kesenangan juga bukan merupakan tujuan akhir. Kesenangan hanya merupakan akibat dari tercapainya sesuatu. Misal, kita bercanda bersama teman-teman, itu ada ngepek ya, timbul rasa senang terhadap diri kita ya. Merasakan kebersamaan keluarga berteman-teman, ada gitu kan rasanya. Dan yang lainnya lah bisa dibayangkan menurut kita masing-masing ya, punya cerita masing-masing gitu kan. Ini hanya sekilas aja ya. Jadi kebahagiaan itu apa gitu kan? Kebahagiaan itu apa gitu kan? Kadang saya sendiri suka merenung gitu kan. Kebahagiaan itu apa sih yang sesungguhnya kan? Ya jelaslah, kebahagiaan itu keadaan atau merupakan sesuatu ketika kita sudah berjuang ya, berproses, lalu tercapai ya apa yang kita harapkan. Contohnya, orang yang tulus tidak mengatakan bahwa kebahagiaan dicapai dari kesenangan atau keuntungan yang diperoleh, melainkan dari misalkan ya dari diri sendiri gitu kan.
karena kita tahu takaran di mana kita goalnya gitu kan, untuk mencapai kesenangan itu, kebahagiaan itu. Atau kebahagiaan itu ada di dalam kebijakan. Seperti kita misalkan menganggap suatu kebahagiaan ya seringlah ada di dalam pencapaian kebijakan moral dan intelektual. Kelihatannya hal ini lebih mulia dari hal-hal di atas ya. Tapi kalau kita teliti, kebijakan juga bersifat sementara. Misalnya ya, hari ini kita bisa sabar, besok tidak demikian. Sering kali gitu kan. Padahal manusia ya, kita itu selalu mencari sesuatu yang tetap dan sempurna. Kebajikan hanya merupakan alat bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu dikasihi secara sempurna dan mengasihi dengan sempurna. Selanjutnya yang jadi pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mengasihi kita dengan sempurna dan kita kasihi dengan sempurna? Inilah jawabannya, mungkin semoga bisa diterima ya. Yaitu yang dapat mengasihi kita dengan sempurna adalah kebahagiaan kita dengan cara bersatu dengan Tuhan, bersatu padu dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa, Tuhan yang Maha Esa. Saya pernah mendengar jika pasangan yang telah lama menikah, lama-kelamaan wajah dan sifat menjadi semakin mirip satu sama lain. Ya, walaupun itu belum terjadi sama saya, tapi banyak juga pula yang kelihatan lah contoh-contoh gitu kan di sekeliling saya. Saya mengambil pelajaran dari mereka gitu kan, contoh buat saya. Hal demikian pula yang diinginkan Tuhan buat kita sebagai seorang hamba, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, bertumbuh semakin yakin dengan Tuhan. Sehingga jika saatnya nanti kita kembali bertemu, kembali ke hadiratnya, kita bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Karena besarnya kasih sayang Allah akan kita gitu kan. Allah terus mendidik kita, membimbing kita supaya kita lebih baik lagi. Ketika kita dalam salah, Tuhan terus meluruskan kita dengan berbagai ujian,
dan teguran. Dan ingat pula ya, setiap ujian dan teguran itu pasti disesuaikan dengan speknya, dengan keilmuannya, kapasitasnya. Jadi pasti kita bisa melewatinya. Karena Tuhan itu kita ingin bahagia, ingin selamat gitu kan, dunia dan akhirat. Maka kita dedikasikan diri kita untuk Tuhan. Artinya maksudnya kita baca perintahnya, lakukan, jalankan gitu kan, atas kehendak dan karunia kuasa-Nya ya. Sehingga kita semakin dekat, semakin menyatu dengan Dia Sang Pencipta, Tuhan Yang Esa. Kita seringkali ya kadang merasakan rindu dengan Tuhan. Di saat kita apalagi mendapatkan kesulitan, kita sangat membutuhkannya, pertolongannya ya. Kita menyadari bahwa untuk tujuan persatuan dengan Allah ini, kita menyatu, kita merasakan manusia dikaruniai akal budi dan kehendak bebas yang membedakannya dengan binatang. Cara kerja akal dan kehendak, keinginan manusia umumnya, apa yang ditangkap oleh akal itulah yang diinginkan. Contoh, jika kita melihat sesuatu yang kita pandang baik, kita lalu menginginkannya. Nah, berbeda dengan hewan, akal budi manusia ini tidak saja hanya dapat menangkap benda-benda jasmani, melainkan juga bisa bersifat tak terbatas ya. Misalkan bagaimana sampai akal budi kita menangkap keberadaan Tuhan, merasakan adanya Tuhan ya, membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Maka setelah akal budi kita menangkap keberadaan Tuhan yang maha segalanya, sangat wajar jika kemudian kita menginginkan Tuhan. Artinya kita ya ingin mengenal dan mengasihi Tuhan yang sempurna, yang tak terbatas. Pokoknya kita berserah diri, banyak-banyak mendekatkan diri. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Entah itu masalah, karena masalah itu bisa mendewasakan kita ya. Kita serahkan masalah kita serahkan diri kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu akan membereskannya. Percayalah dengan kasih kuasa-Nya yang sangat mulia itu. Ya mungkin saya nggak bisa berbanyak cerita ya, takutnya juga ya, mohon maaf lah kalau misalkan ada kekurangan itu dari saya ya. Semoga aja bermanfaat gitu kan. Intinya ya pokoknya kita banyak mendekatkan diri dengan Tuhan agar hidup kita itu lebih bahagia lagi dari sebelumnya, lebih enak lagi. Karena Tuhan itu tidak
pernah menyiksa hambanya gitu kan. Jadi jika kita merasakan kesulitan, itu pasti ada kekurangan di dalam diri kita. Maka mintalah ampunan dan penerangan bimbingannya gitu kan, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Allah juga menciptakan kita itu sesuai dengan citranya, menanamkan di dalam hati kita keinginan untuk mengenal dan mengasihi Dia. Maka kebahagiaan sejati manusia hanya ada di dalam Tuhan, sebab manusia diciptakan sesuai dengan gambarannya, sehingga mampu diterima kehidupan ilahi yang dikaruniakan Allah kepada kita ya. Intinya ya, kebahagiaan itu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan ya. Di situ kalau istilah kata ya, gambarannya itu kalau udah lulu ya pasti kita dapatkan gitu. Maka apapun yang terjadi dalam kita kembalikan kepada Tuhan. Yakin dah Tuhan akan mengurusnya, mengarahkan hidup kita ke lebih yang lebih baik gitu kan, ke lebih yang lebih terasa buat kita itu bahagia gitu kan, bersyukur gitu kan. Namun demikian, betapapun kita menyadari bahwa kebahagiaan kita itu ada di dalam Tuhan, kalau kita tidak mengarahkan hidup kita ke sana, itu belum berguna bagi kita. Ibaratnya kita tahu tujuan perjalanan kita, tapi kita memilih untuk tidak bergerak ke sana gitu kan. Maka marilah kita semua mumpung ada kesempatan gitu kan, jangan sia-siakan hidup. Berikanlah hidup kita, dedikasikanlah hidup kita, manfaatkanlah hidup kita, hidup yang udah Tuhan kasih kepada kita untuk kita gunakan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat gitu kan, untuk mencapai tujuan kebahagiaan itu. Artinya entah kesehatan, rezeki, kepandaian, bakat, pokoknya kita serahkan kepada Tuhan gitu kan. Yang penting kita berusaha gitu kan, gitu aja. Udah pasrahkan gitu kalau udah dilakukan. Ya semoga Tuhan mengasihi kita terus, memberkati kita semua ya. Banyak-banyak ngaji rasa, ngaji diri, ngaji syukur ya. Semoga kita mendapatkan hikmah di setiap pembelajaran, di setiap kejadian. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf untuk kekurangannya, karena saya juga banyak kekurangannya gitu kan. Ini hanya sekedar ngobrol aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.